backgroundnya sama dengan yang dipersiapkan oleh pengurus ya, atau mungkin mereka udah ngintip dengan saya juga ya. Tapi itu bagus ya, berarti setidaknya dari sisi gambar saya udah sesuai dengan ekspektasi pengurus ya, meskipun di sini tentu ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar bersama. Tapi saya tetap pemerintah, tapi saya lebih suka menyebutnya a journey ya, to follow Jesus. Suatu proses, suatu perjalanan dalam mengikut Yesus. Nah, itu yang akan kita belajar bersama. Saya pikir waktunya tidak terlalu cukup sebenarnya ya untuk kita belajar bersama. Saya hanya dikasih waktu 10 menit. 30 menit ya, 35 menit lah. Tapi harapan saya setelah ini teman-teman kan juga punya teman yang lain. Coba gali lagi nanti apa yang saya bagikan, coba cari lagi dan diskusikan lagi dengan teman-teman ya. Jadi setidaknya harapan saya dari apa yang kita bertemu ini membuat teman-teman semakin rindu lagi, semakin pengen lagi untuk menggali tentang ini ya. Dan semuanya tersedia ya di firman Tuhan yang kita bersyukur. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal, ada yang banyak mahasiswa baru di sini ya. 2013 saya mengatur dan itu istri saya Sonti. Kami bersyukur dimuridkan di ITB sekitar 10 tahun lebih yang lalu. Kemudian saat ini kami sudah dikawinkan 2 anak, Emran 2,5 tahun dan itu Matea masih 2 bulan ya kalau nggak salah ya, 1,5 bulan. Tidak detail orangnya, jadi kami lupa. Dan kami bersyukur saat ini kami juga masih terlibat memuridkan orang-orang sejak beberapa 10 tahun yang lalu juga lebih. Sebagian besar mahasiswa-mahasiswa di kampus ITB, juga alumni-alumni dari kampus ITB dan juga orang-orang lain ya, beberapa orang lain dan termasuk anak kami. Kami juga sekarang sedang memuridkan mereka agar mereka juga menjadi pengikut Kristus sejati ya. Oke. Salam dari mereka untuk teman-teman. Nah ini karena saya punya anak kecil ya, jadi saya suka gambar-gambar kartun-kartun gitu saat ini. Kita mulai dengan bahwa dulu itu ini penciptaan ya, zaman penciptaan. Dulu Adam dan Hawa diciptakan, ada binatang-binatang, hewan-hewan dan banyak sekali ya. Dan sekarang apa ya? Tapi sebenarnya pernah nggak teman-teman bertanya untuk apa sebenarnya dunia ini diciptakan sebenarnya untuk apa? Menurut teman-teman, untuk apakah dunia ini termasuk manusia di dalamnya yang sangat spesial diciptakan oleh Allah? Nah, yang tahu pasti hanya Allah sendiri karena tidak ada ya di sini setahu saya tidak ada yang ikut dalam masa penciptaan ya, atau ada katakan pasti nggak ada yang tahu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk apa? Yang tahu apa? Jadi dan sebelum dunia dijadikan itu sebenarnya ada apa gitu ya? Gelap katanya ya, gelap belum jelas. Ya kita nggak tahu karena kita baru ada zaman sekarang, kita tidak ada pada masa itu ya. Tapi sekali lagi kita bersyukur Allah memberikan kita firman Tuhan ya. Sehingga kita, menurut saya dengan firman Tuhan, dan ketika kita menggali firman Tuhan, setidaknya kita bisa paham. Saya yakin tidak 100% juga kita bisa paham tujuan dunia diciptakan, tetapi setidaknya ada beberapa clue lah yang kita bisa pelajari. Nah ini ada beberapa hal yang saya bagikan hari ini. Sebab di dalam Dia, ini dari Efesus 1 ayat 4-5 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini kisah sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ini ada, sebelum manusia dan semuanya ada. Ini yang terjadi. Allah sudah memilih manusia sebelum dunia dijadikan, sebelum Anda dan saya ada. Sudah dipilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi supaya kita sempurna, manusia itu sempurna. Ternyata sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merancangkan agar semua manusia itu sempurna. Dan kemudian karena kasihnya ya, Dia telah menentukan kita oleh Yesus ya, dari semula ya, sebelum dunia dijadikan, untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi keluarganya. Jadi sebenarnya sejak dulu Allah itu sudah punya desain untuk menjadikan manusia ini anggota keluarganya. Dan itu tidak ada yang memaksa dia ya, itu karena kerelaan kehendaknya. Jadi sejak semula Ia memilih kita, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari, saya lihat lebih tajam ya. Ia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab Ia ingin, Allah itu ingin kita menjadi umatnya dan kita bersatu dengan Kristus.
Jadi dari hal ini saya bisa belajar ya bahwa sebenarnya ini panjang. Nanti kapan-kapan kalau teman-teman tertarik kita bisa diskusi lagi ya tentang hal ini ya. Jadi bayangkan Allah itu sudah menikmati persekutuan satu sama lain. Mereka adalah satu keluarga. Konsep keluarga berasal dari Allah ya, dan Dia meneruskannya kepada manusia supaya kita bisa paham sebenarnya. Mereka itu seperti apa ya? Sebuah keluarga Allah yang mereka sudah menikmati satu sama lain. Tidak ada lagi kekurangan. Bukan hanya mereka memiliki segala sesuatu ya, tetapi juga karakter-karakter orang di dalamnya, keluarga Allah ini sangat luar biasa ya. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, lebih mengutamakan orang lain. Ada kasih yang begitu luar biasa di antara mereka sehingga segala sesuatu itu indah sekali. Nah, bayangkan satu keluarga ya, bayangkan ada suatu keluarga yang sangat bahagia, tidak ada sama sekali cacatnya. Kemudian ada satu dalam diri mereka kasih ya, dalam diri Allah ini, yang dia tidak bisa diam saja. Jadi dia harus memberi kepada orang lain. Dia ingin bukan cuma mereka saja yang menikmati keindahan itu. Karena itulah Dia ciptakan manusia, supaya manusia bisa menikmati keluarga Allah seperti yang mereka miliki. Itu sebenarnya kenapa manusia diciptakan, supaya kita semua di sini, Anda dan saya dan manusia-manusia lain sebenarnya menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah, dan menikmati sama seperti apa yang Allah nikmati. Tidak ada kekurangan, tidak ada masalah, karena semuanya artinya karakternya baik ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, dan ini ya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu keluarga. Jadi ini ya, diperkuat lagi oleh Yesus. Jadi Yesus Allah itu ingin kita menjadi satu keluarga sama seperti Allah dan Yesus adalah satu ya. Allah Yesus Roh Kudus adalah satu. Jadi Dia juga ingin kita menjadi satu keluarga dan menikmati seperti apa sebenarnya keluarga Allah itu. Nah, dan juga di 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu. Ini seorang murid Yesus bilang yang sudah menikmati ya persekutuan dengan Yesus dan sudah mulai paham bahwa Allah ingin dia menjadi keluarga dengan Allah. Kemudian dia bilang, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami beritakan kepada orang lain ya, pada kamu, dia bilang. Jadi ini nggak boleh juga kita, Allah sudah tidak mau egois ya, Dia mau merangkul manusia orang lain untuk menjadi warga kerajaannya. Dan dimulai dengan Yesus datang ke dunia ya. Yesus datang ke dunia, Dia memilih beberapa orang, berinteraksi dengan beberapa orang, tidak semua orang. Kemudian Dia berinteraksi dan akhirnya beberapa orang menjadi warga kerajaannya, menjadi warga keluarganya dan menikmati persekutuan dengan Dia. Tapi Dia ingin tidak berhenti sama di situ. Ketika Dia naik surga, Dia ingin orang-orang yang sudah menikmati ini meneruskan kepada orang lain, bersekutu dengan orang lain sehingga orang lain juga menjadi keluarga Allah. Karena itu, bagaimana caranya supaya orang menikmati persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus? Dimulai dengan biarkan mereka menikmati persekutuan dengan kita. Biarkan mereka menikmati persekutuan dengan Anda dan saya. Itu pertama. Setelah itu, dalam proses mereka akan dibawa kepada persekutuan dengan Kristus. Lanjut. Nah, apa yang Allah ingin? Allah ingin manusia. Ya, ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tadi kita lihat bahwa katanya cara Allah untuk membuat kita menjadi keluarganya, menikmati sama seperti yang mereka nikmati adalah dengan melalui Yesus. Kenapa? Coba bayangkan ya. Kenapa sih suatu keluarga bisa bahagia? Apakah hanya karena mereka memiliki segalanya? Kita dengar banyak keluarga-keluarga kaya, ada anak di dalamnya tidak bahagia ya, tidak menikmati sesuatu yang ada di dalam keluarga itu. Berarti bukan hanya karena harta ya, tapi suatu keluarga itu bahagia karena di dalamnya ada suatu karakter dari orang-orangnya yang memang saling menikmati hubungan satu sama lain. Itu juga yang terjadi dengan kita. Kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah dan menikmati sama seperti apa yang dinikmati oleh Allah, kita juga harus memiliki karakter sama seperti Allah. Karena hanya dengan itulah kita menikmati persekutuan satu sama lain dalam suatu keluarga Allah itu. Kalau tidak, kita nggak akan menikmati sekalipun kita punya segalanya ya. Jadi menjadi anak itu lebih dalam, bukan hanya kita memperoleh segalanya, tetapi juga kita harus bertumbuh, berubah. Karakter kita harus diubahkan. Dan bagaimana caranya Allah melakukan itu? Melalui pribadi Yesus. Karena
manusia itu sudah berdosa, sudah jatuh dan sebagainya. Akhirnya untuk mengembalikan kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan karakter yang Allah inginkan, dia kasih Yesus ya, dia kirim Yesus yang kita peringati minggu lalu, kematiannya dan kebangkitannya. Ini pribadi Yesus. Kalau kita mau mengenal Allah, kenallah Yesus. Kalau kita mau tahu seperti apa yang diinginkan Allah, tanya Yesus. Yesuslah pribadi yang Allah sediakan bagi manusia. Dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Karena Allah itu terlalu jauh ya, kita tidak sanggup untuk berhadapan dengan dia. Tetapi Yesus, pribadi Yesus yang menjadi manusia, dengan dia kita bisa berinteraksi. Murid-muridnya bisa bahkan memegang tangannya ya. Apa yang tadi 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang kami lihat, yang kami raba katanya di bahasa lain ya. Jadi benar-benar mereka real Yesus. Melalui pribadi Yesuslah kalau kita mau menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi keluarga Allah, menikmati persekutuan dengan Allah, mau tidak mau, kita harus semakin serupa seperti Yesus. Dan dikatakan dia menjadi yang sulung ya. Jadi dia yang sulung artinya dia yang harus diikuti. Yesus yang harus kita ikuti. Jadi saya berani berkata bahwa seharusnya tujuan hidup utama setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah menjadi seperti Yesus. Itu tujuan hidup utama, bukan yang lain. Kita bisa punya tujuan hidup lain, tetapi yang utama adalah menjadi seperti Yesus. Karena untuk itu kita diciptakan. Untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk menjadi keluarga Allah, kita harus menjadi sama seperti Yesus. Tidak boleh tidak. Jadi semua orang harus. Tapi sekali lagi kita dikasih pilihan bebas ya. Belum tentu semua orang mau. Belum tentu orang mau menjadi warga kerajaan Allah. Belum tentu semua orang mau menjadi keluarga Allah. Jadi ditawarkan kepada semua orang yang mau, silakan. Bagi orang yang mau, dia tidak boleh tidak harus menjadi seperti Yesus. Itu harus menjadi tujuan.